Dalam setiap kehidupan manusia, para nenek moyang kita telah meninggalkan berbagai warisan cerita, serta cita rasa makanan yang diantaranya makanan Rinampu yang terbuat dari bahan pisang. Makanan tradisional memiliki sejarah yang kaya dan beragam, mencerminkan budaya, geografi, dan tradisi masyarakat yang menghasilkannya. Hari ini kami akan dibantu oleh Bapak Ami untuk memilih pisang yang sesuai dan cukup matang sebagai bahan utama dalam pembuatan makanan Rinampu. Pisang merupakan buah yang telah lama dikenal dan dikonsumsi oleh suku Wawoni sejak zaman kuno selain memiliki nilai gizi yang tinggi kaya akan serat, vitamin C, vitamin B6, dan kalium. Buah ini juga dikenal sebagai sumber energi yang baik karena mengandung karbohidrat yang mudah dicerna oleh tubuh. Di Wawoni, pisang juga dianggap sebagai simbol keberuntungan atau kesuburan. Setelah itu Bapak Ami menyiapkan galian tanah, dalam bahasa Wawoni disebut sebagai bolo. Fungsi galian ini merupakan tempat penyemaian makanan Rinampu. Kedalaman bolo disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah Rinampu yang akan disemai di dalamnya. Kemudian Bapak Ami memilih bebatuan yang akan dibakar di dalam bolo ini. Lalu kelapa atau ni, sebagai campuran Rinampu akan dikupas terlebih dahulu. Uniknya, masyarakat Wawoni menjadikan kelapa sebagai nama dan simbol suku sebagai identitas mereka yang disebut Wawoni atau atas kelapa. Tibalah pada proses pembuatan Rinampu, yang diawali dengan memarut kelapa oleh para maestro Rinampu. Proses ini juga masih menggunakan cara dan alat tradisional yang bernama kukur atau dalam bahasa Wawoni disebut herua. Sambil menunggu selesainya proses memarut kelapa, maestro mengambil daun pisang muda yang lokasinya tidak jauh dari tempat pembuatan Rinampu. Kemudian para maestro Rinampu mengupas pisang, lalu menghaluskan pisang dengan cara diparut, barulah para maestro mencampurkan parutan kelapa dan pisang ini ke dalam satu wadah hingga tercampur dengan rata. Api dinyalakan dengan teknik tradisional yang disebut montau api ke dalam galian, lalu lubang atau bolo ditutup dengan ranting kayu. Di atas ranting kayu disusun batu dan tempurung kelapa, dengan tujuan untuk membuat batu memanas dengan sempurna saat api berkobar. Kemudian beberapa maestro membungkus adonan rampu dengan daun pisang. Bapak Ami menyiapkan penjepit batu yang memanas menggunakan pelepah kelapa untuk menghindari paparan panas setelah batu terangkat dari bolo atau lubang galian. Adonan yang dibungkus tadi dimasukkan ke dalam lubang atau bolo, lalu diletakkanlah batu yang panas membara hingga tertutup semua adonan Rinampu yang berada di dalam galian. Hal ini bertujuan untuk memanaskan Rinampu dari bagian atas sehingga Rinampu dapat matang dengan merata. Setelah semua batu panas dimasukkan ke dalam lubang, kini saatnya menutup lubang dengan daun hingga tertutup dan tidak ada rongga yang membuat asap atau panas keluar dari sela-sela daun penutup.
Bapak Ami membantu memastikan lubang tertutup dengan baik, dan menutup sisi lubang menggunakan pasir atau tanah. Hal ini dilakukan untuk mencegah daun pisang terbuka ketika terpapar panas. Setelah penyemaian kurang lebih 1 jam lamanya, barulah penutup dibuka kembali. Dan rinampu telah matang dan siap disantap bersama.